Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, hari ini tanggal 8 Oktober 2025 kita melaksanakan kegiatan belajar untuk pembelajaran informatika. Sebelum dimulai, silakan ketua kelas menyiapkan kelasnya. Berdoa siap. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 7G ya. Semoga hari ini kondisi badannya, kesehatannya sehat walafiat. Amin. Kelihatannya sudah pada sarapan belum ini? Yang sudah ada yang belum? Yang belum nanti makan pada saat jam istirahat. Plus ada MBG-nya ya. Berikutnya di absen dulu untuk siswa kelas 7G. Siapa wali kelasnya? Baik, Adela Syakira, Adit Adi Saputra, Afrijal, Ahmad Hanafi, Fuad Asim, Anissa Auliansa, Anissa Nur, Hadir Pak. Yeren, Yangkwa, Yora. Jumlah siswa 43. Ya Hadir semuanya ya? Alhamdulillah ya, hadir semuanya, berarti sehat semuanya. Hari ini pembelajaran kita tentang berpikir komputasional dan literasi digital dalam kekuatan artificial intelligence. Sebelumnya, siapa nih yang pada hari ini sebelum berangkat ke sekolah sudah membuka gadget, sudah membuka handphone sekalian? Siapa nih? Saya. Yang sebelum berangkat buka handphone dulu nih. Oke, banyak ya. Setengahnya sudah cukup. Jaren, pada saat kamu membuka handphone, apa yang kamu lihat pertama kali? Oke, kelas. Buat laki-lakinya nih, tadi siapa yang nunjuk tadi siapa? Kira-kira? Oke, Cakra, tadi buka handphone nggak waktu di rumah? Buka, apa yang kamu buka? Oke, itu semua adalah langkah salah satu dari proses kegiatan digital yang tanpa sadari kita sangat membutuhkan perangkat IT yang zaman sekarang adalah menggunakan gadget. Gadget dalam dunia digital saat ini sangat diperlukan. Siapapun yang hidup di zaman ini semuanya menggunakan perangkat IT. Tujuan pembelajaran: pertama, mengenal cara berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Kemudian mengelola data dengan benar, membuat konten digital yang menarik dan bermanfaat, dan membagikan konten secara aman dan etis. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari tentang konsep materi berpikir komputasional. Di sini ada kalimat lebih bijak menggunakan media sosial. Lebih bijak menggunakan media sosial. Artinya kita sudah terbiasa menggunakan gadget, menggunakan handphone. Yuk kita sama-sama bijak dalam menggunakan media sosial. Ya, jangan sampai perangkat yang kita gunakan, media sosial yang kita gunakan malah bisa membuat kita mengalami kerugian. Ya. Ada 3 komponen yang akan kita bahas. Ya, pertama, membantu menyelesaikan masalah dengan cara lebih terstruktur. Membantu menyelesaikan masalah secara terstruktur. Kalau kita punya masalah apapun dalam kehidupan kita sehari-hari bisa kita selesaikan. Kita buat langkah-langkahnya secara terstruktur, langkah demi langkah. Tujuannya biar lebih jelas, ya. Kemudian bisa membuat konten seperti membuat poster, video, teks. Kalau bicara membuat konten, kalian semuanya sudah mampu bisa membuat konten, membuat video, ya. Biasa kalau di TikTok ada vlog-vlog membuat video FYP, ya, itu banyak sekali. Kita sudah terbiasa, sudah bisa menggunakan
membuat video. Kemudian bijak menggunakan media sosial. Tadi kita harus bijak, harus cerdas, harus hati-hati menggunakan media sosial, ya. Jangan sampai media sosial itu bisa membuat kita mengalami tadi kerugian. Banyak kerugian yang kita alami apabila kita tidak hati-hati menggunakan gadget, menggunakan media sosial. 4 jurus sakti dalam berpikir komputasional. Ini ibarat seorang pendekar. Seorang pendekar punya jurus sakti. Di sini IT, ya. Dalam berpikir komputasional punya 4 jurus sakti andalannya. Yang pertama, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Ada 4 jurus saktinya. 4 jurus sakti dalam berpikir komputasional. Sebutkan 1. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Ya, cakep Nopal, good, bagus ya. Semalam belajar? Belum belajar, tapi sudah bisa ya. Dari mana bisa itu? Berikutnya, coba sebutkan 4 jurus sakti berpikir komputasional. Yang pertama, dekom. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Ya, cakep. Nopal sama Adesia sama-sama pintar. Kita akan bahas dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kita punya masalah besar, ya. Kemudian dia bisa dipecahkan, bisa diselesaikan. Masalah tersebut kita buat beberapa masalah yang lebih kecil. Tujuannya dia bisa kita selesaikan satu persatu, sehingga masalah yang besar itu bisa kita cepat selesaikan, ya. Berikutnya, pengenalan pola. Mengenal pola. Dalam berpikir komputasional kita diharapkan bisa mengenal pola dari masalah yang akan kita selesaikan. Punya masalah sekarang, untuk menyelesaikannya dengan cara mengambil solusi, mengambil cara dari masalah yang lalu yang pernah kita selesaikan, yang pernah kita hadapi. Artinya mengenal pola yang sama. Abstraksi adalah mengambil, menyelesaikan masalah yang penting saja. Kita punya masalah besar, begitu banyak masalah, ya. Kita mengambil masalah yang benar-benar akan kita selesaikan. Banyak masalah, lalu kita pecah beberapa masalah. Kita hanya mengambil satu masalah inti saja yang akan kita selesaikan. Jadi fokus pada satu masalah. Algoritma adalah menyelesaikan masalah secara tersusun. Punya masalah, kita selesaikan secara langkah demi langkah. Jadi punya masalah, kita coba selesaikan secara langkah demi langkah, tersusun langkah-langkahnya sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Oke, baik. Dalam berpikir komputasional, ingat ada 4 jurus sakti untuk menyelesaikan masalah. Kalau kita punya masalah, kita menggunakan 4 jurus sakti, ya. Bisa kita gunakan salah satunya atau semuanya. 4 jurus sakti. Oke. Berikutnya, slide berikutnya tentang AI. Siapa di sini yang sudah tahu AI? Apa itu AI? Tunjuk tangan. Ya. Oke, baik. Kasihlah ya. Ya, coba apa yang kamu ketahui tentang AI, Artificial Intelligence? Robot. Contohnya robotik AI. Ada lagi? Siapa saja boleh. Contoh dari AI, silakan. Robot, kenal nggak? Ada. Oke, robot ya, ChatGPT, misalnya gitu kan, atau Gemini. Nah, buat apa ChatGPT, Fadila? Mencari informasi, ya, mencari informasi. Tapi ingat, AI memang canggih. Dia bisa membantu pemikiran manusia. Memang sumbernya dari manusia, ya, untuk manusia. Tapi ingat, kita sebagai pembelajar jangan tergantung dengan AI. Jangan menggantungkan sama Artificial Intelligence, sama ChatGPT, sama Gemini. Jangan. Gunakan yang pertama ini, pikiran kita. Ya. ChatGPT atau Gemini hanya sebagai alat bantu, membantu kita saja, ya. Tapi intinya kita harus berpikir.
Berikutnya konten digital. Apa itu konten? Yang kamu ketahui konten itu apa? Konten apa? Coba Yora, konten apa konten? Konten kita kenal mungkin isi ya, isi materi ya, isi materi sesuatu yang kita posting ya. Kalau kita TikTok kita posting apa itu biasanya dalam bentuk video gitu ya, FYP dan sebagainya. Prinsip konten yang pertama, prinsipnya kita buatlah konten-konten materi yang baik, yang bermanfaat buat kehidupan manusia. Jangan membuat konten yang merugikan, ya, memberikan pemain buruk ya dari orang lain. Kita membuat konten yang bagus ya, yang bermanfaat buat kita, buat orang lain. Berikutnya, penyebaran konten video yang kita sudah buat, kita masuk ke media sosial. Upayakan jangan sampai kita salah mengupload ya ke sebuah situs tertentu yang nanti bisa merugikan kita. Kita upload video, kita upload foto, yang sering foto, kita upload foto ke sebuah situs, ternyata situsnya bisa merugikan kita. Nah itu hati-hati ya, namanya tuh penyebaran konten. Berikutnya etika konten. Etika apa etika? Tata krama. Biasa kita bermedia sosial, dalam chatting gunakan bahasa-bahasa yang baik. Chatting WhatsApp ya, Messenger, Twitter, gunakan bahasa-bahasa yang baik. Yang suka apa nih, menggunakan kata-kata yang menghina, yang merendahkan orang lain ya, atau membuli, jangan. Gunakan bahasa yang baik. Fadila, baca kesimpulannya dengan suara yang jelas. Berpikir komputasional membantu memecahkan masalah. Data harus dikelola dengan benar. Konten digital bisa dibuat kreatif dan bermanfaat. Gunakan internet dengan bijak. Baik, terima kasih Fadila. Ini adalah kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari tentang berpikir komputasional, konten digital, dan artificial intelligence. Intinya kita harus bijak menggunakan data digital. Bijak menggunakan data digital, bijak menggunakan perangkat IT, dan amankan data kita. Meledak. Bekerja ya, LKPD. Silakan kalian bisa mengisi LKPD ini ya. Nanti diisi dengan baik, dengan benar apa yang sudah diterangkan. Kemudian kalian bisa refleksikan LKPD ini dengan maju ke depannya. Silakan. Baik, kita berikan LKPD ini.
menyebarkan berita tanpa sumber, perilaku buruk di dunia digital, menyebarkan berita hoax di media sosial, menghina orang di media sosial. Baik, terima kasih Fadila. Tepuk tangan buat Fadila. Baik, Fadila. Hasil refleksi dari sidang kami hari ini adalah banyak langkah-langkah logis untuk menyikat gigi. Kumur menggunakan air. 2. Ambil sikat gigi lalu lakukan masker di atas sikat gigi. 3. Lalu gosokkan gigi selama 15 menit. 4. Lalu ambil air dan kumur sampai bersih. Ya, bagus. Terima kasih. Ya, silakan duduk, tepuk tangannya. Hasil refleksi. Langkah menyikat gigi. Ambil sikat gigi. Tuang odol menyikat gigi. Lalu digosok ke gigi. Kumur-kumur. Baik, berikutnya. Perilaku di dunia digital. Membuat konten digital yang bermanfaat, tidak menyebarkan berita tanpa sumber. Perilaku buruk di dunia digital. Menyebarkan berita hoax di media sosial, menghina orang di media sosial. Berikutnya ini akan ditampilkan salah satu konsep bentuk dari AI, yaitu menggambar ya, di mana nanti AI-nya bisa mendeteksi gambar yang kita buat. Ya. Berikutnya menggambar, mengerti, membuat peta, Ya, benar. Peta. Pas bunga ya, pas bunga. Pas bunga. Ya, betul. Berlian. Yes, berlian dia. Oke, benar. Kentang. Oke, good. Kentang goreng. Biasa makan kentang goreng ya. Hafal. Berikutnya. Masalah. Baseball ya. Bentungan baseball. Gambar baseball ya. Ada bolanya, bola. Oke, ikan. Ya, betul. That's ikan. Betul. Oke, betul berapa? 5. Betul 5 ya. Betul 5. Demikianlah pembelajaran pada hari ini, pembelajaran tentang berpikir komputasional, literasi konten digital, dan kecerdasan artificial intelligence ya. Mudah-mudahan materi ini bisa kalian mengerti, bisa kalian pahami, dan dapat diterapkan dengan baik. Ingat, kita harus bijak, cerdas, dan menggunakan perangkat IT ya dalam bermedia sosial. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.